Ya. Karena sana daerah perang itu hukum perang ya, Eva tadi diceritakan, walaupun biasa melihat darah, ngeri juga ya. Apalagi saya ada pernah melihat darah, tidak tiap hari melihat darah ya. Nyuntik aja tidak pernah, disuntik aja sudah 30 tahun tidak disuntik saya. Tapi perang, disiplin perang ya perang. Perang kok menangis, perang kok merengek-rengek, ya tidak boleh kan? Namanya perang. Ya perang ya begitu. Berlakulah cara berpikir perang. Waktu saya ke Afghanistan dulu, di daerah yang paling aman, satu ketika dihadirkan, katanya orang syahid. Ini di daerah yang paling aman dihadirkan. Mazhab Hanafi orang saya disolati. Kita kemudian sholat, dan setelah habis sholat boleh melihat itu jenazah yang saya itu. Saya tidak nakut-nakutin, ya kan? Itu ketika kita lihat, ayo lewat, di sini ada lubang seginilah, susah gambarkannya, sebelah pingpong Pak. Di sini lebih besar lagi di belakang. Isi kepalanya sudah kosong. Itu daerah yang paling aman. Ketika di daerah perang, kalau yang tadi agak bermil ya, kita pernah sholat di satu musola di Jakarta. Lagi sholat begitu, tiba-tiba dijatuhin bom. Tinggi musola kita itu dari tanah, ya, tingginya itu kira-kira 2,5 meter, lebih sedikit lah, ya, sampai 3 meter. Jadi ketika bom itu jatuh pasti sampai pengimaman, tidak meledak. Tinggi bom itu sama tinggi atap musola kita lebih tinggi bom itu. Nggak meledak coba. Kalau meledak kayak apa itu? Perang. Nah, namanya perang. Tapi ada yang begitu, ditembak pakai roket anti tank lagi. Pas kena sini sudah nggak ada apa-apanya, tinggal tumpuan daging dan darah. Itu perang masalahnya. Disiplinnya disiplin perang. Lah ayat ikhwah, susahnya bagi kita sendiri, susahnya itu begitu. Perang itu sesuatu yang dipaksakan kepada Islam dan kaum muslimin. Susahnya. Maka itu tadi bentuk permusuhan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik itu tidak diwujudkan dalam bentuk dialog, enggak. Tidak diwujudkan dalam bentuk diskusi, tidak diwujudkan dalam bentuk lomba, enggak. Bentuk permusuhannya diwujudkan dalam bentuk perang, itu yang musibah. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu Allah yang mengatakan. Mereka tidak akan berhenti-hentinya memerangi kalian, yuqatilunakum. Bahasanya perang, memerangi kalian sampai mereka mengembalikan kalian dari agama kalian jika mereka mampu. Ya Allah, masalah. Kita tidak mau, kita ini orang paling damai. Ya, tapi disuguhi begitu. Ya Allah, saya pikir kalau bapak-bapak yang paling kejam sekalipun melihat bagaimana penderitaan anak-anak kecil di Afghanistan, bagaimana melihat penderitaan anak-anak kecil di Gaza, bagaimana penderitaan anak-anak kecil di Syria, dari videonya saja. Video itu asli apa tidak? Berdasarkan pengalaman kami, video itu memotret tidak lebih dari 5% fakta. Faktanya jauh lebih kejam daripada apa yang kita lihat di video. Berdasarkan pengalaman selama ini, saya pikir siapapun yang berarti batu akan saya berarti. Tidak persoalan. Oleh karena itu sekali lagi ya Pak, mari siapa yang bisa punya jalan ke sana, jalanlah ke sana. Tapi saya tidak tahu jalannya. Yang tidak bisa, marilah bantu dengan apa yang dipunyai, apa saja yang dipunyai. Saya punya hanya sedikit. Ada hadis menyebutkan sabaqat dirhamun mi'ata alfi dirham. 1 dirham mendahului mi'ata alfi dirham, 100.000 dirham. Bagaimana bisa begitu ya Rasulullah? Ada seseorang mempunyai harta 2 dirham, ya. Kemudian dia infakkan 1 dirham, 50% dari hartanya.
di jalan Allah. Kemudian di dekatnya ada orang yang mempunyai kekayaan melimpah ruah, ribuan dirham. Kemudian dia pulang ke rumah membawa hanya 100.000 dirham, dan itu tidak ada 50%-nya. Maka mendahului 1 dirham, mendahului 100.000 dirham. Yang punya kekayaan. Kalau ini juga tidak punya, jangan sampai tidak yang ketiga, Bu dan saudara-saudara sekalian, mendoakan kebaikan dalam sejarah. Yang belum mendapat petunjuk diberi petunjuk, yang sudah mendapat petunjuk diberi istiqamah, kemudian yang gugur diterima sebagai syuhada, yang ditinggalkan janda dan anak-anak keluarganya diberi kesabaran, dan para mujahid yang sudah antri menunggu syahid tetap di dalam antri. Wallahu a'lam bishawab. Bisa kita perluas dalam tanya jawab. Tapi kalau sudah tanya jawab, beliau yang lebih berat. Jazakumullah khair. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Ya, jazakumullah atas tausiah dan nanya-nya. Jadi sebelum ke pertanyaan sesi yang selanjutnya, saya simpulkan dari paparan beliau. Yang pertama adalah problematika masalah di dunia Islam itu bukan hanya ternyata di Palestina dan Syria saja, tapi secara menyeluruh, yaitu kepentingan kaum muslimin. Di antaranya tadi adalah tentang masalah kezaliman yang penguasa terhadap kaum muslimin, yang kedua adalah masalah tragedi kemanusiaan, yang ketiga adalah tentang masalah agama. Yang kedua dari paparan beliau tentang rencana Zionis untuk seluruh dunia, bersama bagaimana dia menyerang umat Islam di negara Islam juga, yaitu dimulai dari menguasai Palestina dan Sam secara keseluruhan. Yang ketiga adalah barang siapa menentang negara Israel, berarti juga sama dengan menentang Amerika. Tuh paparan beliau. Yang keempat adalah pengakuan negara Palestina tadi oleh Majelis Umum PBB sebagai seorang yang banci, ya, seorang yang banci. Saya pernah membaca seorang perumahan, ya, tukang kebun, ya, tukang kebun itu di negara Palestina itu sedang berebut, ya, dan bertengkar terhadap perampok, gerombolan perampok yang nanti akan menguasai tanah kebunnya kaum muslimin ini. Tapi suatu saat tibalah, ya, seorang penengah yang dimana itu sok banci, kata beliau tadi, ya, sejago, dimana dia akan memberikan sebagian, ya, sebagian tanahnya itu untuk Palestina, juga untuk perompak tadi atau perampok tadi, yang ternyata adalah negara Israel itu sendiri. Yang kelima adalah pengakuan Bashar al-Assad tadi sebagai Tuhan. Pengatakan beliau adalah la ilaha illa Bashar al-Assad. Di kemarin Syekh Baqi juga mengatakan terutama kaum muslimin Sunni yang ada di Suriah sana diundang, dipanggilin, disuruh untuk bersyahadat tadi. Kalau enggak, ya, ditangkap, disiksa dan dibunuh. Dan itu ternyata yang disampaikan beliau Ustaz Arus itu yang kita ketahui di video hanya 5%, ya, yang seadanya lebih dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, antum semuanya tahu sendirilah bagaimana kekajamannya. Di daerah Ahmad saja tadi katakan lubang yang dari kepala itu sebesar bola pingpong, ya, belakangnya lubang lagi dan di dalamnya tidak ada apa-apanya. Masya Allah, ini bagaimana kesiapan kita masing-masing untuk iqamatuddin, menegakkan lillahi. Yang selanjutnya adalah beliau mengajak kepada kaum muslimin, ya, terutama musuh-musuh Islam untuk berdiskusi, ya, bukan hanya secara penguasa saja, tapi secara ilmiah dan ditambahkan dengan dokumentasi tadi. Ada dokumentasi nanti kalau ada waktu bisa melihat, Ustaz, beberapa dokumentasi itu ada. Oh, bisa, ya, alhamdulillah. Ini kira-kira berapa menit panitia nanti untuk berapa durasinya, Ustaz, di situ? Tolong Pak Alvin untuk dijalankan. Sementara itu sambil melihat video yang mau
itu dinyalakan. Saya buka sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab, kesempatan yang pertama saya buka 3 pertanyaan dari peserta, baik Irfan maupun maaf yang Ahwat, itu aja pakai tulisan saja. Nanti ada panitia yang mengambil pada bagian atas. Silakan untuk yang Irfan 3 sesi untuk bertanya. Pada kesempatannya saya persilakan. Jangan malu-malu, silakan. Mumpung ada ustadznya atau saudara kita yang langsung ke sana. Ini untuk meningkatkan bidang keselamatan kita dan sebagainya. Ya, ini sebelum dinyalakan filmnya, dokumentasi, kita buka tanya jawab dulu. Silakan dari peserta. Nanti kalau sambil dinyalakan, setelah itu fokusnya jadi bercabang. Silakan. Mungkin dari awal yang sudah menulis segera disampaikan ke panitia. Kalau nggak ada, saya yang bertanya kepada pembicara yang pertama tadi ya, untuk melihat kondisi yang kemarin saya bagi, juga Anda semua sudah mengetahui, terutama bagaimana tentang perawatan para kaum muslimin yang ada di sana, terutama pengobatan dan perawatannya itu. Kalau dulu disampaikan bahwasanya orang-orang yang ada di Suriah, terutama itu di dalam pengobatannya khawatir, bahkan kalau ketemu dengan relawan dari kesehatan dari seluruh dunia itu juga khawatir nanti yang merawat dan mengobati itu orang-orang Syiah Nusairiyah ya, gitu kemarin. Apakah kemarin pas Dr. Fahmi ke sana itu masih seperti itu atau sudah ada kejelasan dan ketenangan? Jadi kalau diobati dari Mersi atau negara kaum muslimin yang Sunni itu sudah tenang gitu. Terima kasih Dr. Fahmi. Mohon untuk langsung dijawab. Untuk informasi yang berkaitan dengan ketidakprofesionalan dari dokter-dokter yang beraliran Nusairiyah itu informasi yang sudah lama. Kemudian untuk selanjutnya itu ternyata dari asosiasi dokter Suriah yang ada di Indonesia, ternyata banyak sekali dokter-dokter Suriah yang itu membentuk asosiasi yang tujuannya mengawasi perawatan pasien-pasien trauma, pasien-pasien yang terluka di rumah sakit. Jadi artinya sudah dapat lembaga pengawasan. Jadi mereka tidak semena-mena seperti dulu ya, melakukan praktek karena mungkin ada tendensi kebencian ya, aliran ideologi. Nah sekarang alhamdulillah sudah ada. Kalau memang ada dokter yang masih seperti itu yang tidak bisa diajak dialog misalnya seperti itu, langsung dioper, pasien itu dioper, kebanyakan ke rumah sakit swasta gitu. Di sana di rumah sakit swasta itu ditangani dokter yang profesional dan mereka mau menerima masukan dari dokter-dokter Suriah yang ada di sana. Sebelum mungkin ada yang lain, silakan. Ya, silakan nanti kalau mau tanya berikan nama sama alamatnya ya. Pada pertanyaan ditujukan